seperti janji saya tadi, saya akan live ini yang kedua kalinya. Mungkin kakak dong bisa lihat di grup Alor jual beli dong. Nah, seperti yang tadi saya bicarakan, bahwa saya harus hadirkan Pak Aceh, dan Pak Aceh sendiri akan menjelaskan kronologisnya seperti bagaimana. Terus awal mulanya dia dengan si perempuan Sisilia ini bagaimana ceritanya. Kita juga cukup terjun langsung ke pencarian antara saya, Pak Aceh, dan keluarga dan saudara saya. Kita cari si perempuan ini. Jadi mungkin kronologis lebih detailnya, mungkin lebih penjelasannya, alangkah bagusnya si kita Abang Pak Aceh Willy yang biar jelaskan. Oke Abang, siap jelaskan dari mulai dari 2016 ya Abang yang masih kuliah di Jakarta. Setelah itu Nono kan kuliah di Undana, di Universitas Undana di Kupang ya. Oke, siap jelaskan sudah Abang. Saya live ya. Oke. Shalom, selamat sore yang ada di Yang Bakakuk maupun di Kabupaten Alor. Saya mau perjelaskan tentang perjalanan proses komunikasi dan proses perkenalan dengan perempuan Sisilia Jolanda Salang. Oke, terima kasih. Mungkin proses perjalanannya saya dengan Sisilia itu tahun 2016 saya kuliah di Jakarta tahun 2015. Dia juga tahun 2015. Terus kita baru ketemu melalui medsos tahun 2016. Permisi Pak Aceh, sorong ke sini. Lebih dekat supaya volume suaranya lebih keras, agak tahun keras. 2016. Setelah itu kita pakai info, pakai SMS, telepon, dan perempuan Sisilia Jolanda Salang dia sempat bacakan dia punya latar belakang hidup, dan saya juga tanggapi serius dalam hal dia punya latar belakang hidupnya. Dan waktu itu dia sudah komitmen bahwa kita tua akan jadian ketika sudah selesai. Oh, itu komitmennya si perempuan ini. Ya, tahun Oke. 2016 itu kita komitmen, dia juga tujuan harus selesai dan saya juga selesai, dan selesai perempuan punya komitmen bahwa datang ke Jakarta jemput saya dan kita akan sama-sama ke Papua. Itu proses komitmen, dan saya akan jadian dengan kakak. Awal mulai proses pengiriman hal-hal ke materi itu mulai dari pulsa sampai uang itu gimana? Maksudnya kayak pertamanya gimana tuh? Dari situ kita mulai komunikasi melalui medsos, Facebook, WA, sudah perkenalan. Setelah itu kita pakai inbox minta bantu pulsa. Terus dia minta bantu pulsa, jadi saya bantu pulsa. Dari situ sudah dari pulsa masuk di uang. Setelah itu sesuai komitmen awal. Komitmennya saya akan kakak yang penting bantu saya. Dan bantu dia dalam sisi soal ekonomi begitu. Iya, Ekonomi dia. dan Oke. selesai saya akan ikut kakak dan ke Papua. Jadi teman hidup kakak. Itu komitmen awal. Oke. Jadi dari situ saya percaya dan saya bantu dia dari 2016. Biaya pendidikan, biaya kosemu, apapun seharjanya itu saya punya hasil usaha, hasil keringat. Jadi saya bantu sampai dia punya keluarga, papa, mama, kita sudah komunikasi lancar. Jadi saya percaya bahwa perempuan akan benar-benar kita ke Papua. Dan komitmen kita sudah begitu, dan saya tahun 2023 suruh perempuan cari tiket dan datang jemput saya di Jakarta. Tidak, Ipar. Maksudnya ini kan kronologisnya kan sudah mencapai uang 285 juta. Ya kan, sekian juta. Jadi kronologis uang itu kirimannya secara bagaimana? Kirimannya Maksudnya dari awal nih ceritanya. Ini sudah masuk tahap keuangan nih. Di luar dari ini pulsa ya, ini masuk di keuangan, ya, di finansial nih. Jadi Ipar Pak Aceh bisa jelaskan secara perinciannya kirimnya bagaimana caranya sampai mencapai 280 sekian juta gitu. Oke, siap. secara terrincinya itu karena sesuai dengan komitmen, dia bilang
kalau saya akan benar-benar ikut kakak dan ke Papua, jadi apapun saya punya keputusan kakak akan bantu. Dan saya kirim nomor, saya punya papa, mama punya nomor. Kalau kita orang Timur NTT tidak pernah tipu. Saya kirim nomor ke keluarga papa mama semua karena saya betul-betul akan ikut kakak ke Papua. Ya memang kita orang Alor pada dasarnya umum tidak pernah orang buat penipuannya sampai modal semacam gitu. Jadi kalau sampai ini orang menipu dia nih kayaknya agak lain dia nih. Dia agak lain sampai sekian 285 juta. Betul. Biaya pendidikan tuh gila ini orang nih. Jadi saya proses pengiriman itu dalam 1 bulan 3 kali kirim. Dalam 1 bulan 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Dalam 1 bulan 3 kali 2 kali itu dengan nominal berapa tuh? Nominal gitu, kalau saya ada uang 3 juta, saya kirim 3 juta, ada 2 juta, ada yang 1 juta, ada yang 1.500.000, sampai ada yang 5 juta, sampai 10 juta, dan 12 juta. Anjing. Oh berarti dalam 1 bulan tuh bisa 3 kali kiriman dengan nominal uang yang begitu? Ya, Dari 2000? dari 2016 sampai 2023 itu berhitungan saya itu 1 bulan itu sering ada yang 3 kali kirim, ada yang 2 kali kirim. Wow. Tapi buktinya sudah ada di Polres Aro ya? Iya. Transaksi bukti semua tuh. Sebagian bukti kan saya tidak tahu akhir-akhirnya akan terjadi seperti ini kan saya tidak tahu. Jadi sebagian bukti yang lebih besar dan lebih banyak itu saya buang. Karena saya percaya komunikasi dengan dia punya papa juga, dia punya mama juga. Jadi saya percaya bahwa tetap perempuan betul-betul akan ikut ke Papua begitu. Jadi Oke, Pak C, ada satu hal yang maksudnya yang menarik di sini nih, ketika almarhum mamanya si perempuan ini, dia berbicara kayak seperti amanan sebelum dia hembuskan nafas. Coba ceritakan kronologisnya gimana tuh? pada saat itu Sisilia Jolanta kirim nomor, dia punya mama punya, harus kakak Willy komunikasi dengan mama, terus saya komunikasi, saya telepon itu pas hari pertama saya telepon, 4 hari kemudian mama meninggal, dipanggil Tuhan. Di tahun? Pesanan mama itu Tahun berapa? tidak salah tahun 2018 atau 19. Ya, pesanan mamanya gimana? Pesanan mama kalau kakak Willy, adek Willy sudah terlanjur korban lebih besar, lebih banyak. Jadi pesanan mama, tidak apa-apa kamu lanjut saja hubungannya. Itu pesanan terakhir. Jadi 4 hari kemudian setelah saya perkenalan dengan dia 1 hari, dan 4 hari kemudian mama meninggal. Jadi saya rasa terpukul dalam hati karena mengingat dengan dia punya pesanan. Itu ada pengorbanan dari Abang Willy untuk mamanya yang meninggal juga begitu? Ada ya. Maksudnya dari mama tua hembusan nafas terakhir sampai di mama tua tempat terakhir kayak misalkan kayak di kuburan, biaya apa segala macam bu. Itu yang artinya di sisi lain cukup membantu juga begitu. Betul, itu Oke. pas Sisilia Jolanta dia kuliah di Kupang, terus mamanya dapat informasi mama sudah pergi dipanggil Tuhan, terus dia kendala dengan uang tiket untuk pulang. Dari situ dia telepon saya, kakak Willy, saya mama sudah dipanggil Tuhan, sudah meninggal, jadi pada saat tiket saya mau pulang ikut lihat mama. Dengan nominal uang berapa waktu mamanya meninggal? Ipar kirim berapa begitu? Saya kirim 8 juta untuk uang Wow. tiket dengan melengkapi ini dia punya kuburan. Spesial sekali ya di mata Pak Aceh. Spesial saya sampai biaya material yang begitu cukup lumayan sekian ratus juta. Tapi kok perempuan kok tidak bisa pernah tanggapi. Kemarin gini ya, maksudnya saudara yang lagi nonton, saya yang sementara live ini turut menghadirkan, saksikan juga mungkin orang-orang yang di sekitar ini lingkungannya si perempuan pun tempat tinggal di belakang Kodim itu kita 3 hari, kita setiap hari kita pergi dalam jangka 3 hari lewat komunikasi etika baik, tapi nggak ada etika baik dari perempuan ini. Bahkan mungkin ada beberapa keluarga yang kurang respon dari kita punya etika baiknya begitu.
Jadi sampai Bang Willy ini sudah hampir kurang lebih 2 bulan ya. Ya, dari saya masukkan di bantuan pemerintah juga. Kemarin ya, nonton Bantuan pemerintah juga saya sempat masukkan dan dia sempat terima bantuan pemerintah. Oh, pemerintah ya. Ya, Itu ceritanya bagaimana Cecilia tipu, maksudnya menulpasi apa namanya? Identitas tuh. identitasnya itu waktu pertama itu dia kirim identitasnya yang asli. Ya, ya. Ber-KTP-nya, fotonya cat hitam putih, terus merah putih. Ya, ya. Jadi itu pertama awal dia kirim. Terus saya minta berkas lagi. Kedua kali dia kirimnya KTP yang palsu, yang pakai jaket biasa, pokoknya pakaian kato-kato lah begitu. Oh, bukan alma mater. Bukan alma mater yang aslinya dia kasih sembunyi, tidak sempat kirim, dan yang kirimnya yang KTP yang satu, yang palsu. Jadi terus yang sempat Ipar kasih tunjuk tuh, Pak Aceh kasih tunjuk tuh yang alamat Mataram tuh maksudnya itu bagaimana tuh? Diedit atau bagaimana tuh? Itu di KTP kan memang saya ikuti dari KTP-nya, dia punya alamatnya betul begitu. Okay. Alamat dan tempat tinggalnya betul, jadi saya percaya karena saya juga tidak tahu. Iya, kan Pak Aceh kan tidak tahu alurnya di mana ya. Orang oh ya, lupa satu hal. Ini kita punya saudara Papua dari Papua, Pak Aceh, Abang Willy ini. Dia bagian Papua mana ya? Dari Kabupaten Wamena tapi Kabupaten Jalimo. Kabupaten Yalimo. Iya. Dan saudara dong tahu dari Kabupaten Yalimo ke Jayapura itu Pesawat. dengan pesawat. Bayangkan kakak dong. Mungkin kakak dong bisa tahu. Kita punya orang Anom banyak yang nikah di sana. Dan kalau bisa kakak dong, orang-orang dong di satu hal yang kita pikir bahwa kita punya saudara banyak yang nikah di sana. Artinya begini, Pak Aceh sempat marah di kantor polisi sana bahwa jangan hanya satu orang lain masalah orang lain juga ikut terlibat. Jadi saudara, maksud saya live ini itu nono keberadaan di mana saudara yang berteman dengan saya ada sementara nonton live dengan saya, tolonglah kasih dia keberadaan. Artinya kita bisa selesaikan masalah ini karena ini sudah 2 bulan ini. Kemarin terakhir kan kita sudah ke Polres, sudah ada etika baik dari kita ini sebagai keluarganya Pak Aceh ini, dan kita sudah ketemu keluarga satu juga kawin di Papua. Iya. Dr. Maria. Saya sendiri pelaku sendiri. Saya punya saudara kandung saya punya saudara sepupu kandung. Dia punya istri dokter di sini, orang Jayapura asli, orang Papua. Terus Ipar ini kita yang tanggung. Dia dokter gigi di rumah sakit puskesmas Kenarlang sini. Dan saya tahu itu orang Papua itu orang baik semua, hati mulai. Makanya saya selalu saya bilang mungkin hal kasih ini Tuhan Yesus ajarkan orang Papua saya yang terapkan itu hal kasih. Yang kita heran nih, Abang Willy Pak Aceh, kita Pak Aceh ini berangkat dari Jakarta mana? Jakarta Timur ke Kupang dengan uang sudah habis, modalnya terakhir berapa? 5 juta ya? 5 juta. 5 juta, bayangkan kakak dong, 5 juta dari Jakarta ke Alor tuh sanggup kah? Dia punya uang tiket, saya kirim. Coba kakak dong mungkin pernah pergi Jakarta dari Alor ke Jakarta tuh kira-kira biaya 5 juta sanggup tidak? Makan minum penginapan, ini orang tidak ada keluarga di sini, coba kita bayangkan saja. Kita punya saudara perempuan ini jemput dia orang baru dia malah tipu lagi. Dia sudah sampai di Kalabas ini di bandara, dia malah kasih tipu alamat lagi. Ini perempuan Mataru Selatan lagi. Kakak dong, dia sampai di sini tanggal berapa, Bang? Tanggal 2 bulan kemarin. Tanggal 2 bulan kemarin. Dia dari bandara ke Mali, ini Nona Sicilia ini arahkan ke arah Simponi. Dan dia tahu arah Simponi ini di mana. Coba. Simponi dia berada di Mataram Selatan lagi. Dia sudah sampai di Pasar Tabakar mau menuju arah Simponi. Dia malah arahkan bilang dia di Mataru lagi. Mataram Selatan. Padahal dia Nah, di belakang Kodi. pedal dari belakang Kodi nih, orang tipu nih. Anjing. Anjing dia nih, saya berani omong dia anjing dia tuh. Tidak bermoral, tidak. Karena saya sudah ketemu dia langsung waktu terakhir dia menghilang sampai detik ini tanggal 15. Jelek satu. Face mukanya orang Papua juga. Orang kita kan orang Melanesia. Betul. Iya kan Pak Aceh?
Nah kenapa tidak waktu itu kita ke sana 3 kali dengan, tapi kok tidak terima dengan kita punya etika baik gitu yang heran betul. Dia ini seorang sarjana undana, lulusan undana lagi. Jadi kakak dong, tolong dong, maksud kita untuk siaran langsung, tolonglah abang saya punya abang Willy ini. Saya tidak ada hubungan darah dengan dia dan bahkan saya saudara, Bang Rocky, dan kita dalam rumah ini tidak ada ikatan saudara, hanya kita punya rasa kasih ya. Maksudnya kayak kita punya saudara ini kan dia punya istri orang dokter lagi. Puskesmas, Kenarlang, dokter gigi, kakak dong datang tanya saja. Puskesmas Kenarlang, tanya bilang ibu Pika Maria, ibu dokter Pika Maria, dokter gigi. Dia punya suami itu Simon Patrick Pang, Nyong dari Pantar Timur, Abang Iwang. Dia sekarang lagi bertitir karirnya di Jayapura. Kita pun balas kasihan lah, kasihan. Maksudnya tolonglah, selama kita sudah hampir sebulan nih pidatan-pidatan dengan ini perempuan, tapi sudah nikmati dia uang sekian 285 juta sekian, itu hasil keringat kita pacar ipar sendiri ya pacar. Dan satu hal lagi kakak dong, 285 juta itu pacar ipar punya, pacar Willy punya uang sendiri. Dan ini perempuan dia minta uang di luar dari pacar uang itu, yaitu pacar kakak nona. Dia kakak nona, kalau kita hitung bersih ada hampir memasuk 300 juta kakak dong. Ini nyata, ini real nih, saya siaran langsung, ini kisah nyata ini. Dan kenapa sampai saya berani nekat begini, karena dari kemarin kita sudah ke Polres dari pihak perempuan bahwa kalau bisa dimediasikan. Nah makanya saya beranikan di dunia sosmed ini, ke grup semua yang ada di Alor ini. Dan dari pihak kepolisian juga sudah mengizinkan, karena kita sudah duduk bersama dengan kepolisian dan pihak keluarganya perempuan, dan pihak perempuan dari pihak perempuan juga sudah mengizinkan bahwa dimediasikan. Makanya salah satunya kita lewat sosmed ini. Saya pakai siaran langsung, pakai Facebook asli supaya siaran langsung di luar dari pertemanan saya bisa nonton. Karena Facebook asli itu dia aplikasikan siaran langsung, kita bisa di luar dari pertemanan kita, semua orang bisa nonton. Termasuk kita orang Papua juga. Kasihan dia sudah 2 bulan di sini. Tolonglah kasihan. Kita nih, saya sebagai agama Nasrani sendiri, kita butuh ajar hal kasih toh. Jadi tolong kita terapkan itu dengan memanusiakan manusia begitu. Oke, lanjut. Ipar, lanjut. Jadi selama kita proses komunikasi itu hampir nyaris tiap dari 2016 sampai 2023 itu di dalam tiap bulan itu saya kirim, tapi hitungan saya mungkin 5 bulan atau 4 itu yang saya tidak sempat kirim, tapi hitungan saya dari 2016 sampai 2023 itu kirim terus. Itu dengan jumlah yang ipar lihat sekitar berapa itu, 200 sekian berapa juta tuh. Jadi saya pastikan kalau perempuan ini tipu saya itu dari Jakarta. Ketika saya sudah dari Papua datang ke Jakarta dan suruh jemput di Jakarta, jadi dia kirim foto pesawat dengan ruang tunggu. Jadi saya percaya kalau perempuan benar-benar berangkat. Tanggal 28 bulan Agustus kan? Ya Agustus. Bulan Agustus tanggal 28 itu dia bilang saya ada berangkat ke Jakarta. Setelah itu saya jam 9 pagi ke Jakarta. Tunggu sampai jam 7 malam. Jam 7 malam saya telepon nomor blokir, WA di blokir. Dari situ baru saya pastikan bahwa perempuan ini tipu saya. Terus selama proses komunikasi itu tidak pernah ada tanda-tanda penipuan. Yang Abang Willy jelaskan bahwa dia edit terminal Kupang dengan Bandara El Tari Kupang itu bagaimana ceritanya? Dia edit supaya seakan-akan dia di bandara begitu. Coba diperjelaskan. Jadi saya tidak tahu karena Bandara Kupang dengan terminal Kupang ini. Terminal Kupang. Jadi saya percaya bahwa ini bentuk di bandara. Bandara. Ruang tunggu di Kupang. Jadi dia siap-siap untuk berangkat. Akhirnya dia sudah bilang jemput saya di Bandara Soekarno Hatta. Jadi saya langsung
paginya sudah start ke Soekarno Hatta. Jadi ada fotonya, ada foto pesawatnya, jadi saya percaya. Dan saya tunggu di Soekarno Hatta sampai jam 7 malam. Dari situ baru saya balik ke Jakarta Timur. Terus Ipar pikir jangan sampai kemarin karena dia tidak datang di keadaan alur dia tapi Ipar dia harus ke alur dulu. Ya, jadi saya ke delapan ke Jakarta Timur, saya menemukan dalam hati sendiri. Saya pikir dua opsi. Satu itu penipuan, yang kedua itu saya harus, ini orang punya anak perempuan, tentu saya harus dia jaga perasaan karena belum diizin dengan keluarga, papa, mama, dan keluarga yang lain. Jadi saya pikir sendiri dan saya perasaan saya juga muncul ke situ. Jadi saya palingan harus mengetahui papa dengan mama dulu, keluarga semua dulu, Iya. saya harus bawa dia. Iya. Jadi saya berangkat diam-diam ke Kupang, dari situ tidur di Kupang tanggal 29, tanggal satunya, Tanggal 30-nya tanggal 30-nya, berangkat alur. tanggal 2-nya ke Alor. Sampai itu tanggal 2 pagi ya. Iya, tanggal 2 pagi sudah di Alor. Tanggal 30 saya berangkat, tanggal 1. Tanggal 1 berangkat, dan itu di Kupang, tanggal 2-nya berangkat. Dan saudara, Setelah berangkat, Terus di sini saya mau ngomong sedikit ini begini, coba kita nona kita punya adik si Cecilia ini coba punya etikat baik, kita punya saudara dari Papua ini sudah datang jauh-jauh dari Papua, jadi coba dia datang ke Alor ini bagaimana kita dengan keluarga coba ke bandara dan menjemput dia, dan kalau bisa kita punya adat kan harus kita ada talor itu kan pakai selendang. pakai selendang, Iya, pakai tuh. selimut apa begitu, bahwa kita tanda terima kasih karena kita punya Pace Ipar ini sejauh-jauh Jauh-jauh datang lagi. mau masuk Minang ini meminta. Dan kakak dong, satu hal yang kakak dong harus tahu bahwa orang adat Papua ya, pada umumnya, Dong harus lihat anak, dong harus anak lihat anak perempuan. dong lihat baru datang nikah. Dong lihat bawa ke sana berkenalan baru dong datang lihat nikah. Dong datang nikah. Jadi dalam finansial dong kasih keluar biaya uang berapapun ratus juta pun, tapi kalau kita sambut dengan kita pu adat, uang itu akan dong anggap itu uang tidak ada arti. Tidak ada arti bagi mereka. Dong lebih utamakan Dong lebih utamakan adat istiadat dengan kekeluargaan itu paling penting. dong tidak minta yang lain-lain. Dong tidak minta yang lain-lain. Supaya saudara dong tahu bahwa di Papua itu perut buminya Indonesia nih. Gitu. Kalau kita bahasa omong kasarnya begitu kok. Lanjut Pace. jadi saya setelah di Bandara Alor, saya naik ojek, saya langsung perintahkan mas ojeknya, pokoknya di mana ada orang banyak-banyak di situ saya kasih turun saya. Jadi dia antar sampai di pasar dan dia kasih turun saya di pasar. Setelah itu saya cari tempat warung kopi dan saya sambil minum, saya belajar tanya dia punya keberadaan posisinya. Saya tanya, dia bilang akan naik di Mataru Selatan. Mataru Selatan. Itu Pace tanya di warung yang di samping Di pasar pasar Impres, pasar Tabakar tuh. Bakar situ. Yang Ke sana sedikit kan jembatan ada- tuh. Ya, Jembatan sebelah jembatan tuh ada ada warung. rumah makan. Ya, rumah makan. Betul. Di depan salah satu sekolah Santo Yosef di situ tuh. Setelah itu saya tanya, dari karyawan warung bilang itu bukan dekat, jauh. Nanti Mataram satu memang malam, jauh, tibanya Kakak. jam 12 atau jam 1 malam. Akhirnya saya nyasar di situ, sudah jam 7 malam. Jadi saya nyasar, saya punya uang juga sudah habis. Saya mau tidur di mana, saya ada pantau-pantau security atau sapol pp untuk apa, saya minta tempat untuk tidur, istirahat. Saya turun di arah hotel di bawah, tidak ketemu orang, terus saya naik kembali, tidak ketemu juga, terus ada abang ojek satu ada lewat. Oh ini kita pun Niba nih, siapa? Ada laki-laki dari Ah. Bantar satu. Siapa? Kita pun orang dari Pantar Barat. Dia anak kuliah. Untuk hari ini saya coba sedikit kasih jelaskan. Ada salah satu kita orang itu anak baik. Mungkin Tuhan mempertemukan dia dengan kita punya ipar Pace. Dia kuliah di salah satu universitas di Kalabais ini, sambil kuliah sambil ojek. Jadi secara mungkin waktu malam itu
dia ketemu Pace. Setelah Pace cerita kronologis itu, kita punya Niba ini ajak dia ke kos untuk tinggal sementara. Baik di dia kos di kakak Nabi kos. Bang Nabi, kita senior dulu di Sambolo Kupang. Beliau sekarang kerja di Koperasi Budi Arta. Dan kita pun Niba yang antar dia nih, kasihan dia juga ada sementara kuliah, sementara ojek, dia itu juga ada di dalam satu kamar kos lagi, tapi dia masih bisa mampu untuk hal baik, hal kasih di Pace ini untuk tinggal sama-sama dengan dia. Begitu baiknya itu orang tuh. Tuhan Yesus memberkati dia. Amin. Amin. Oke, lanjut. Jadi setelah itu tanggal jam 7 malam itu saya setelah ketemu, dan dia langsung kalau begitu tidak apa-apa, jangan juga mengerti lah. Jadi itu bisa punya kos begitu. Jadi saya dengan dia pergi ke dia punya teman punya kos, dan saya tidur di situ dan saya tanya, saya ceritakan prosesnya itu besok paginya hari Minggunya saya ceritakan. Ternyata di kos sebelahnya ini perempuan Sisilia punya teman setingkat. Iya. Di teman SMA. Oke, mungkin kakak dong mungkin kurang agak jelas dari Pace punya penjelasan begini. Lebih jelasnya begini, saya kasih jelaskan secara kita bahasa halor ya. Kebetulan Pace ini ipar kita, Pace ipar nih dia tinggal di kos, sebelahnya kos tetangganya di ini. Kos nih Nona ini kenal dengan Sisilia, teman SMA lagi. Dan orang itu masih sama-sama ada masih ada kos di Abang Nabi kos-kosan di cabang bola sana. Di belakang Beri Terasa dulu tabakar kok, di situ sudah belakang. Oke, lanjut apa, Pace? Setelah itu dia langsung tentukan tempat tinggal rumahnya, perempuannya. Jadi siangnya kita pergi ke alamat yang sudah ditentukan dari teman kos. Kebetulan ketemu keluarga perempuan dan perempuan. Dari situlah kita ceritakan proses perjalanannya di keluarga. Setelah itu malamnya keluarga telepon suruh naik kita bertemu dia Sisilia dengan dia punya keluarga semua ketemu, dan kita bicara proses perjalanannya saya dengan Sisilia. Dari situ kesepakatannya sudah oke, perempuan harus pulang ke Papua. Jadi saya setelah pulang, perempuannya sudah cuek, sudah tidak senang lagi. Saya sudah mempelajari dia punya karakternya, memang sudah tidak senang lagi. Terus saya langsung ketemu dia punya keluarga saja tidak bisa izin untuk ketemu. Jadi pertemuan tanggal 5 itu kita pertemuan kedua. Terus pertemuan kedua juga hasil yang sama. Tidak ada respon yang baik. Artinya begini, dari Pace punya etika baik, bertemu dengan pihak keluarga dari si perempuan ini, tapi etika baiknya Pace ini tidak digubris, tidak diabaikan gitu. Jadi kesannya seperti kayak ya acuh tak acuh. Padahal Pace ini sudah cukup untuk mengorbankan dia punya entah waktu, dia punya biaya dan segala-galanya lah gitu. Dan jadi juga dari keluarganya si perempuan ini Pace sudah bantu uang lagi. Dan yang perlu dijelaskan kakak dong, perlu dijelaskan bahwa perempuan mama meninggal nih, artinya ini bukan ungkit ya, artinya lebih kita di sini kita lebih kompetitif gitu. Maksudnya kita menjelaskan supaya kenapa sampai biayai 280 sekian 5 juta itu terjadi. Itu mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Salah satu terlibatnya mungkin dia punya bapak mama yang almarhum ini sudah mungkin ada itu juga. Itu biaya itu dari Pace sekian entah itu berapa, tapi itu sudah mencukupi sampai menghitung sampai 285 juta. Dan ingat 285 itu uang hasil dari Pace ini sendiri. Di luar dari 285 juta itu
ada lagi si nona ini minta dari Pace Puka ke nona, entah itu dengan harga berapa, tapi kita perkiraan bahwa ini perempuan minta Pace uang nih yang begitu dominannya minimal bunyinya juta-juta, pasti juga dia akan minta di Pace Puka ke nona nih dengan uang yang harga yang nominal begitu juga. Jadi kita bisa hitung bahwa bisa 300 juta. Kakak dong. Ini bukan kita rekayasa, ini asli. Dan dia buktinya sebagian buktinya sudah ada di kantor polisi sana. Bukti transfer. Ya betul ya Pak Ceh? Oke. Kita sendiri yang sebagai mewakili untuk pajak ke kantor polisi, gimana kita tidak mau tahu. Jadi saya pertemuan kedua itu saya minta kesempatan ke keluarga. Selama ya hitungan saya selama 8 tahun tidak pernah ketemu juga dengan Cecilia, itu keluarga tolong bersedia untuk saya ketemu dengan Cecilia. Saya perlu bicara supaya saya juga tenangkan saya punya hati dan pikiran dalam proses perjalanan ini. Ya. 8 tahun kita tidak pernah ketemu, belum pernah ketemu, hanya melalui komunikasi. Kasihan. Tapi orang tuanya tidak pernah etikat baik. Oke lah kakak dong. Selama 8 tahun dong komunikasi ini, dia punya rasa kerindunya untuk mau ketemu dengan nona nih. Artinya mau bawa kuliah, mau cerita kayak apa kayak. Tapi dia pun niat baik itu saat dia mau bertemu dengan nona ini, dia pun nona pun keluarga tidak izinkan gitu. Dan itu sudah ulang-ulang dia Pace ini sudah mencoba, tapi diabaikan begitu terus. Nah kita sebagai manusia kecewa kok tidak saudara dong. Nah, saya sebagai orang alor sendiri, saya kecewa juga kalau rasa-rasa begitu. Apalagi dia ini orang luar dari alur lagi, Papua, aduh begitu jauh. Dari pesawat saja berapa jam kita ditempur di sini? 6 jam, 7 jam ada. Jadi sempat pertemuan kedua dia kasih logis dan tidak ada komunikasi lagi, sudah putus komunikasi dari situ. Pas konser itu. Oh konser itu, betul lah. Nanti sampai sini saya lebih menjelaskan karena sudah mulai konser dan depo hari besok itu kita sudah mulai terlibat. Saya punya saudara, kawan, pokoknya kumpulan keluarga yang membantu dia lah. Itu mungkin saya lebih menjelaskan lebih sedetail mungkin karena saya terlibat di dalam di situ juga. Oke, lanjut dulu, nanti baru saya kasih jelaskan. Setelah pertemuan kedua itu hilang kontak. Jadi selama tanggal 5, pertemuan kedua tanggal 5. Setelah hilang kontak, konser itu kan tanggal 10 tidak salah. Tanggal 9. 9. Jadi selama berapa hari dia sudah ganti nomor, jadi saya tidak bisa hubungi lagi sama perempuan Cecilia Delanta. Jadi pas saya dengan teman kos ini dari Bantar ini, kita kayak ajak saya jalan-jalan di konser. Terus saya datang, biar begitu banyak ribuan orang hadir di konser, tapi saya langsung ketemu dengan perempuan ini dan dia ada posisi sama-sama dengan dia pun lagi. Dan permisi, ini nona ini kita tidak bisa menjelaskan bahwa dia jalan dengan laki-laki juga. Laki-laki ini juga sudah ada punya, katanya sudah ada punya istri bukan istri lah, ada istri berarti sudah menikah, tapi ini dia mau tua tapi statusnya sudah ada punya anak. Garis di bawah, bukan istri tapi mai tua. Istri berarti ada sudah orang sudah menikah ya. Kalau dia mai tua tapi statusnya sudah ada punya anak begitu. Kalau kita bahasa orang alor bilang orang pulaki begitu kira-kira. Oke, lanjut. Jadi dan orang itu tunggu. Dan orang itu dia punya perempuan, dia punya istri perempuan itu yang sudah ada anak dia itu, kita punya keluarga juga. Maksudnya kita punya keluarga ya, orangnya tidak beda, tidak jauh dari kita punya tempat tinggal lah. Hanya saya tidak bisa omong dia punya orangnya siapa-siapa, itu privasi lah. Oke, lanjut. Jadi setelah itu saya langsung tanya, kenapa selama berapa hari nomor tidak aktif? Sudah ganti kartu, saya tanya. Kalau sudah ganti kartu, kasih nomor telepon dulu. Saya tanya, dia punya laki, dia bilang, ini saya punya istri. Jadi saya juga begitu, saya punya harapan dari Papua datang ketemu Cecilia dan pokoknya pulang ke Papua sesuai dengan harapan orang tua. Itu saya semangat, tapi dari situ saya sudah
rasa tidak terima lagi. Nah, Karena kecewa tuh pasti kecewa ada kecewa lah. karena saya tidak pernah ketemu, langsung memberikan yang terbaik buat dia, rasa nyaman, tapi pas dia lakukan terhadap saya itu yang kurang ajar. Artinya saya ketemu dengan dia pun lagi dan lagi bilang, ini saya punya istri. Bisa pemaci awalnya. Pemaci. Ini bisa pemaci. Jadi saya kalau begitu dia Flores saja, saya langsung bawa dia ke Flores, langsung dia bilang saya, lu korban berapa begitu, lu korban berapa, lu kalau korban berdasarkan bukti, jangan asal ngomong, dia omong begitu. Jadi saya bilang itu Tuhan menjadi saksi buat saya, apapun yang saya lakukan. Jadi saya bawa ke Flores, pas kita lagi Ipar kayak bawa bukti sekalian kan? Waktu iya itu. itu saya abangku suruh bawa Bukti transfer ya, nak? Flores, ya. Ah, oke. Dari situ pas kita lagi memperjelaskan dengan polisi, laki-lakinya kabur. Laki-lakinya kabur gitu. Karena dia istrinya orang juga, gimana dia mau nggak kabur? Waduh. Pas kita selesai, saya tunjukkan bukti-bukti semua, laki-lakinya masuk. Pas kita selesai pulang, laki-lakinya masuk, jemput nonanya, Sisilia Yolanda. Jadi mereka keluar. Jadi apapun yang dia selama ini bikin saya sakit hati, saya bilang saya tidak terlalu serius karena saya ini jalan dengan kepercayaan dan Tuhan sedang memberikan yang terbaik buat perjalanan saya ini. Tuhan sedang mengarahkan. Jadi saya tidak terlalu kecewa juga. Yang penting saya mau itu kita ini sama-sama, kalau saya juga orang tua pernah ceritakan sejarah. Jangan pernah menyangkal atau mempersoalkan dengan teman-teman bagian timur. Ya, karena kita Melanesia toh. Ya, kepala suku Jan itu sempat ceritakan. Ya. Jadi saya merasa bahwa bagian teman-teman bagian timur ini kita satu keluarga. Kita satu ras Satu kasihan. ras. Kita ini kan orang Melanesia. Jadi teman-teman di Papua Waduh, sana yang kasihan, sudah jadian dengan nona-nona Papua itu kita terus berkorban, terus membantu, dan datang ke sini sering itu tinggal menyaksikan keluarga, mengetahui keluarga. Tapi saya ketemu perempuan ini ya buat yang tidak menyenangkan hati lah dalam saya punya kepribadian. Yang lebih jelas bahasa kasarnya ini nona nih kayak, nah kita mau bilang dia lahir juga kayak sudahlah. Padahal posisinya dia lahir manusia juga, dia lahir dari manusia tapi perilakunya kayak Betul. bukan manusia lagi dia nih. Betul. Jadi saya mau ini saya punya harapan, tolong keberadaan perempuan ini ada di mana, tolong kasih info, dan saya minta foto kerjasama dari Kawan-kawan. kawan-kawan yang ada Ada yang sementara nonton ini. yang sebenarnya nonton dan yang ada di Kabupaten Alor, karena saya ini bagian dari teman-teman Keluarga juga. ya, Kita keluarga. Melanesia, Pak. Dan kita ini kalau ini secara ini kan keluarga begitu. Jadi kita tidak bisa saling badat, tidak bisa saling menutupi kesalahan. Jadi saya minta foto kerjasama supaya saya juga membuang-buang waktu cukup bosan. Cukup bosan. Jadi 2 bulan kita sudah buang-buang kerja nih, baca ibarat siang. saya minta foto kerjasama, dan kalau apapun ada dapat lihat perempuan ini, tolong kasih info di pihak kepolisian atau pihak korban. Keluarga atau hubungi saya yang ada sementara live begini, karena dia sementara nginap di rumah untuk sementara. Betul.